Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rahmat Affandi. Hari ini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis One Way MANOVA dalam memahami tingkat penanganan stunting di 34 provinsi di Indonesia berdasarkan 3 dimensi IKPS tahun 2018 sampai 2019. Baik, selanjutnya berikut merupakan daftar isi presentasi kali ini yang terdiri dari pendahuluan, kajian teori, identifikasi data, uji asumsi MANOVA, analisis dan hasil, post hoc test, serta saran dan kesimpulan. Stunting merupakan permasalahan serius di Indonesia, terlihat dari tingginya prevalensi pada anak balita pada tahun 2018 sebesar 30,8%, meskipun mengalami penurunan sebesar 3,1% pada tahun 2019. Angka tersebut masih jauh dari target penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya penanggulangan stunting melalui pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis MANOVA, yang memungkinkan identifikasi perbedaan signifikan dalam tingkat penanganan stunting di 34 provinsi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah mengembangkan strategi intervensi yang lebih efektif dengan memahami perbedaan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang MANOVA. MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan simultan antara dua atau lebih variabel dependen terhadap satu atau lebih variabel independen. MANOVA sebenarnya merupakan generalisasi dari ANOVA. Langkah-langkah pengujian ANOVA secara sederhana yaitu menentukan hipotesis, menentukan taraf signifikansi, menghitung statistik uji, aturan keputusan dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah post hoc test. Sebelum melakukan analisis MANOVA, sebaiknya lakukan uji asumsi terlebih dahulu, di mana uji asumsi MANOVA yaitu terdiri dari ukuran sampel, outlier, normalitas, multikoliniaritas, homoskedastisitas, homogenitas, matriks variansi kovariansi, dan linearitas. Selanjutnya, data yang digunakan adalah data IKPS tahun 2018 sampai 2019 dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan analisis statistika deskriptif untuk melihat karakteristik dasar pada data yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya dilakukan visualisasi data dengan box plot untuk melihat perbandingan pengaruh dimensi pada nilai IKPS pada tahun 2018 sampai 2019 yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dilakukan uji asumsi pada data. Yang pertama ada uji asumsi ukuran sampel. Diketahui bahwa level dari variabel dependen ada dua, yaitu nilai IKPS tahun 2018 dan 2019. Sedangkan ukuran sampel sebanyak 34, sehingga memenuhi asumsi ukuran sampel di mana jumlah observasi harus lebih besar dari jumlah level variabel dependen. Baik, selanjutnya ada uji asumsi outlier secara multivariat dan secara univariat. Pada uji asumsi outlier secara multivariat menggunakan uji Mahalanobis, terlihat bahwa tidak terdapat outlier dalam ruang multivariat, sehingga asumsi outlier secara multivariat terpenuhi. Kemudian, pada uji asumsi outlier secara univariat dengan metode Identify Outlier, terlihat bahwa memang terdapat beberapa outlier, namun outlier tersebut bukanlah outlier yang secara signifikan terpisah dari pengamatan lainnya, sehingga asumsi outlier secara univariat juga terpenuhi. Baik, selanjutnya ada uji asumsi normalitas secara multivariat dan univariat. Pada uji asumsi normalitas secara multivariat, menggunakan uji Mardia atau uji Skewness kurtosis, terlihat bahwa semua p-value lebih besar dari alfa 0,05, sehingga asumsi normalitas secara multivariat terpenuhi. Selanjutnya, pada uji asumsi normalitas secara univariat menggunakan uji Shapiro-Wilk, terlihat bahwa semua p-value lebih besar dari alfa 0,05, sehingga asumsi normalitas secara univariat juga terpenuhi. Selanjutnya, uji asumsi multikoliniaritas. Pada uji asumsi multikoliniaritas menggunakan uji korelasi Pearson, didapat bahwa nilai korelasi antar variabel dependen sebesar 0,74, di mana nilai korelasi ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga asumsi multikoliniaritas terpenuhi. Selanjutnya, uji asumsi homoskedastisitas. Pada uji homoskedastisitas menggunakan uji Levin, terlihat bahwa semua p-value lebih besar dari alfa 0,05, sehingga asumsi homogenitas varians data terpenuhi. Selanjutnya, uji asumsi homogenitas matriks variansi kovariansi. Pada asumsi ini akan digunakan uji box M.
Karena dianggap sangat sensitif, maka uji ini ditetapkan alfa sama dengan 0,001. Pada tabel terlihat bahwa p-value lebih besar dari alfa, sehingga asumsi homogenitas matriks variansi kovariansi terpenuhi. Selanjutnya, uji asumsi linearitas. Perhatikan scatter plot berikut untuk melihat apakah terdapat hubungan linear pada variabel dependen. Pada gambar-gambar sebelumnya, terlihat bahwa memang terdapat hubungan linear pada variabel dependen terhadap setiap level variabel independen, sehingga asumsi linearitas terpenuhi. Setelah dilakukan uji asumsi MANOVA, selanjutnya akan dilakukan pengujian MANOVA dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan hipotesis seperti pada slide. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Akan digunakan alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, menghitung statistik uji, di mana statistik uji yang biasa digunakan dalam pengujian MANOVA terdiri dari 4 metode, yaitu Wilks test, Roy test, Pillay test, dan Lawley-Hotelling test. Selanjutnya, dengan bantuan perangkat lunak statistika, didapatkan nilai statistik uji dari keempat metode tersebut yang disajikan pada tabel berikut. Baik, tahapan terakhir yaitu aturan keputusan dan kesimpulan. Pada keempat statistik uji di bagian sebelumnya, terlihat bahwa semua p-value kurang dari alfa 0,05, atau dengan kata lain, semua statistik uji memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nul. Artinya memang terdapat perbedaan rata-rata pengaruh dimensi-dimensi IKPS, diantaranya dimensi kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial terhadap nilai IKPS. Perlu dicatat bahwa pada data memenuhi semua asumsi, sehingga kita dapat melakukan uji lanjutan, yaitu ANOVA satu arah secara univariat pada setiap variabel dependen. Baik, selanjutnya akan dilakukan uji lanjutan, yaitu uji ANOVA satu arah secara univariat untuk nilai IKPS tahun 2018 dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis seperti pada slide. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi, misalkan akan digunakan alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga yaitu menghitung statistik uji dalam bentuk tabel ANOVA yang tertera pada slide. Langkah terakhir yaitu aturan keputusan dan kesimpulan. Terlihat bahwa hasil statistik uji dengan tabel ANOVA pada bagian sebelumnya memiliki p-value lebih besar dari alfa 0,05, sehingga kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nul. Artinya memang tidak terdapat perbedaan rata-rata pengaruh dimensi-dimensi IKPS, diantaranya dimensi kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial terhadap nilai IKPS tahun 2018. Selanjutnya akan dilakukan uji lanjutan ANOVA satu arah secara univariat untuk nilai IKPS tahun 2019 dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis seperti yang tertera pada slide. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Misalkan akan digunakan alfa sama dengan 0,05. Tahapan yang ketiga yaitu menghitung statistik uji dalam bentuk tabel ANOVA seperti yang tertera pada slide. Tahapan terakhir yaitu aturan keputusan dan kesimpulan. Terlihat bahwa hasil statistik uji dengan tabel ANOVA pada bagian sebelumnya menunjukkan p-value kurang dari alfa 0,05, sehingga kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nul. Artinya memang terdapat perbedaan rata-rata pengaruh dimensi-dimensi IKPS, diantaranya dimensi kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial terhadap nilai IKPS tahun 2019. Pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa hasil uji ANOVA pada variabel IKPS tahun 2019 menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga akan dilakukan uji lanjutan berupa uji 2K untuk melihat kelompok atau level variabel independen mana saja yang berbeda secara signifikan. Perhatikan hasil uji 2K berikut. Jika kita menggunakan alfa sama dengan 0,05, terlihat bahwa semua perbandingan dimensi menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga memang terdapat perbedaan pengaruh dimensi-dimensi tersebut terhadap nilai IKPS tahun 2019. Slide ini berisi kesimpulan pada bagian-bagian sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis komprehensif data IKPS tahun 2018 sampai 2019, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, upaya penanganan stunting di 34 provinsi di Indonesia mencerminkan keberhasilan dan terlaksananya secara merata pada seluruh aspek.
Namun pada tahun 2019, gambaran tersebut mengalami perubahan yang signifikan yang terlihat pada aspek kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk mengembangkan kebijakan, serta meningkatkan efisiensi program pencegahan dan penanganan stunting di 34 provinsi di Indonesia. Kesimpulan ini diharapkan dapat menciptakan langkah-langkah positif dan tepat sasaran guna menjawab tantangan penanganan stunting di masa depan demi komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Bagian ini berisi saran-saran dari saya sebagai penulis, baik bagi pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dalam bentuk poin-poin sebagai berikut. Bagi pemerintah, intensifikasi program pencegahan dan penanganan stunting, penguatan kerjasama antar sektor, dan peningkatan efisiensi dan evaluasi kebijakan. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, dan peningkatkan kolaborasi dengan pemerintah. Bagi mahasiswa, peranan penting mahasiswa dalam kampanye kesehatan, penelitian dan inovasi, serta partisipasi dalam kegiatan sosial. Berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan dalam pembuatan makalah dan presentasi ini. Sekian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.